kami akan sedikit mengungkap makna daripada Tribakti ya. Pelajaran SD ya siswa ini. Tribakti sebenarnya ada kaitannya dengan 3 sumber kebahagiaan, Mas. Walaupun harus ada materi ilmu kesaktian tuh teman-teman saat ini tuh sepi, Mas. Untuk bahas mungkin ngobati orang, terawang, itu saya kan sekti. Kalau kita kasih namanya mantra untuk fungsi-fungsi, nah cuma masalahnya itu sasarannya nggak ke situ. Nah sehingga kami nggak pernah membahas secara detail itu karena nanti mengkhawatirkan, karena kasusnya ngeri. Karena kasukman dalam diri sama kasukman di luar diri itu sama saja. Nah itu, Mas, itu yang dilakukan Manunggalan itu sangat tidak dicari. Targetnya kita sama dia adalah meningkatkan dan mempertahankan kesadaran. Itu kayaknya simpel sekali dan seolah-olah tidak istimewa. Tapi karena ketidakadanya kesadaran itulah pribadi mengalami segala macam ketidaksempurnaan. Jadi nggak bisa menyaksikan yang namanya matahari dan sinarnya di pagi hari, itu nggak bisa menyaksikan, nggak bisa menjadi saksi, nggak bisa menjadi saksi bulan yang mengiringi, itu nggak bisa menjadi saksi, Mbak. Dan nggak bisa menjadi saksi siang apabila menampakkan diri, itu nggak bisa menjadi saksi, Mas. Dan nggak bisa menjadi saksi bila malam menyelimuti, itu nggak bisa menjadi saksi kita. Nggak bisa menjadi saksi atas langit dan seluruh binaannya. Dan pribadi nggak pernah menjadi saksi bumi dan seluruh yang ada di hamparannya. Dia itu nggak bisa mengatakan demi bumi dan yang ada di hamparannya, itu nggak pernah menjadi saksi dia itu. Dan tidak pernah menjadi saksi jiwa dan kesempurnaannya. Jadi dia nggak bisa mengatakan demi jiwa dan kesempurnaannya, itu nggak bisa, karena nggak pernah menjadi saksi. Jiwanya nggak pernah sempurna. Menjadi saksi jiwa yang sempurna itu, Mas, nggak bisa. Maka beruntunglah mereka yang terus menjaga kesuciannya, dan merugilah bagi mereka yang mengotorinya. Dia itu nggak bisa meyakini itu. Jadi terus mengotori, ngeresihi kebersihan, kesuciannya juga nggak paham. Ngotori ora paham, pokoknya itu suci bersih, suci kotor itu nggak tahu. Lah dikatakan demi matahari dan sinarnya di pagi hari, itu demi itu kan kita menyaksikan dan kita menyaksikan. Lah itu kok bisanya seperti itu kan kesadaran, Mas. Bisa menyadari atas sinar matahari di pagi hari. Nah di situ kita akan mengatakan nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan itu. Nah itu karena apa? Karena ketidakadanya kesadaran. Makanya semedi kita itu kan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesadaran. Itu luar biasa, Pak, dengan kita menguri-nguri kesadaran itu. Makanya hening itu tidak salah, karena itu bagian daripada perjalanan. Dan itu bagus, cuma teman-teman sudah mulai paham maksudnya, dan seperti itu, mengatasinya seperti itu, lewati saja, nggih. Yang kita capek, kalau benar ada yang kita capek loh, Mas, adalah kesadaran. Tapi kesadaran sendiri itu sebenarnya nggak ada yang, kesadaran itu nggak perlu kita apa-apa kan, karena kesadaran itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal tirainya aja dibuka. Apa itu tirainya? Kotoran otak, kotoran hati, kotoran kelamin. Nah, tirai selain itu apa? Ego, pamrih, arogan, itu disingkirkan aja, Mas. Hanya itu saja. Nanti kesadarannya terupdate. Nah, kita bisa menjadi saksi atas semesta gelar gulungnya jagat saisine. Itu sehingga yang kita ucapkan tadi adalah terima kasih ragaku, itu benar-benar kita bisa mengucapkan terima kasih dari dalam hati.
Yes, karena kita menyaksikan atas begitu berharganya tubuh raga ini. Nah, orang yang ngerasanya ngomong terima kasih angel. Bisa mengatakan terima kasih jiwaku, betapa pentingnya jiwa, dan bisa mengatakan terima kasih sedulur papat kalimo pancerku. Itu bisa nyos gitu, karena dia paham apa dan bagaimana itu sedulur papat kalimo pancer. Dan juga bisa berterima kasih pada bapak ibu kandung kita. Bisa bersyukur itu karena dia menyaksikan eleng dalane, dan dia bisa mengatakan terima kasih Mbah Buyut karena mengso ing papan lan panggonan mriki sing yang menjaga kita di sekitar kita ini. Bisa karena kita di mana tempat tuh ada namanya suatu hal yang baik, dan kita bisa mengucapkan terima kasih leluhur sak pandur, sak pangisor, ke depan, belakang, samping, kanan, kiri. Kita bisa mengucapkan terima kasih. Tanpa mereka itu kita nggak ada loh mas. Tanpa ibu bapak kita nggak ada. Terima kasih Ibu Bumi Bapak Ongkoso. Terima kasih. Tanpa mereka, tanpa beliau itu apa? Nah, orang yang bumi, orang yang angkasa itu waktu diopo. Nah kita terima kasih. Terima kasih Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semono. Gelar seluruh alam semesta gitu. Terima kasih gitu. Segala macam keindahan dan kewibawaan semua yang bergelar di semesta itu namanya alam semesta. Dan kita juga bisa mengatakan terima kasih Ibu Sri Kanjeng Ibu Sri Sejati. Kita bisa berterima kasih kepada gelar gulunge semua kejadian alam semesta saisine. Terima kasih. Karena kita sadar. Sehingga orang yang sadar tuh isinya hanya matur nuwun atau alhamdulillah. Hampir tidak ada namanya permintaan, bahkan nggak ada mas. Karena nyambung tadi, nikmat apa yang kau dustakan. Lah aja menjadi saksi mas. Terbit matahari menjadi saksi, penyaksi dia. Malam menjadi penyaksi, ada bulan, ya dia menyaksikan. Nah, rasa sadar rasa nyaksinya. Bulan lewat arti, oh iya purnomo arti. Delok langit ya menjadi saksi dan seluruh ada yang dibinaannya itu. Sampai tekane demi jiwa dan kesempurnaan. Dari kesempurnaan kita itu kita tahu gitu. Jadi laku kita itu lakunya orang yang tidak baing-baing mas. Kalau kita rasapi itu luar biasa. Selamat ya mas yang bagi bisa menikmati proses samadinya, bisa diam ya. Pencapaian itu milik pribadi masing-masing. Lah kalau kita satu patral sama-sama ini kan kena abape. Sing ora iso anteng iki nek kena aurane. Kalau yakin beras kuning itu akan menjaga selama 1 minggu ke depan, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau yakin. Saya pastikan nggak akan terjadi Allah, nggak ada. Simbolnya kan kita syarat. Di Jayapura itu sudah ada namanya anjuran pakai masker. Makanya nek kono Jawa Sumelang. Mereka lah yang takut, khawatir mati ini cepat. Hanya orang yang takut, khawatir, kemrungsung, serakah itu nanti yang mati ini cepat dan membuat permasalahan. Belum permasalahan antar manusia, alam semesta bencana, virus lagi, bosok. Nah kita lah para pelaku spiritual nanti yang harus menjadi penolong mas, penolong mereka. Penolong mas. Di mana kesedihan orang kita menjadi keindahan musik bagi mereka yang sedih, memberikan payung bagi mereka yang kehujanan.
Nah ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita sendiri bermasalah, nggak akan bisa. Mas Haris nonton, Mas Haris ada tuh mas orang yang sedih bisa membuat orang senang. Nah, makanya fokus ke laku diri sendiri dengan cara nguri-nguri materi dasar dan dengan tepat. Nah nanti di situ kita paham. Mas. Kalau kita memang kesulitan, hanya satu caranya. Antar manusia itu menjalin silaturahmi. Sak goblok-gobloknya memahami laku. Mbah rek aku ora mudeng intine aku mbek dulur mbek wong kabeh iki aku apik. Siapapun yang ngajak saya untuk tidak baik, saya nggak mau. Ya, gitu. Itu caranya. Dan setiap perlakuan saya harus menimbulkan situasi yang baik. Situasi yang dibuat orang dan itu buruk, bagaimana caranya saya bisa menyempurnakan untuk menjadi baik. Jadi kita nanti itu kalaupun mampu, berani itu menyempurnakan segala situasi dalam semesta ini yang kebanyakan itu mengandung efek buruk. Semisal pemberontakan di pedalaman, itu kan efek yang menimbulkan situasi yang buruk. Terus kerusuhan, itu harus kita sempurnakan mas, kalau kita mampu. Terjadinya ada informasi harus pakai masker, harus bisa kita itu. Ya, setidaknya kita untuk diri sendiri itu dulu gitu. Oke, itu selesai. Sekarang kami akan sedikit mengungkap makna daripada Tribakti ya. Pelajaran SD ya siswa ini. Tribakti. Sebenarnya ada kaitannya dengan 3 sumber kebahagiaan, Mas. Berbakti sama orang tua, sama guru, sama Tuhan gitu ya. Oke anak-anak, oke Bu Guru ngono kae. Nah, SD to Mas. Ya secara lahiriahnya ya begitu. Tapi secara hakikatnya ngeten Mas. Berbakti sama orang tua terutama ibu itu kita berbakti sama ibu bumi bapak angkasa. Adanya kita anak orang tua, bapak ibu. Adanya manusia ya karena bumi dan angkasa. Sebagai wujud simbol manusia ya bapak ibu itu. Berarti menyertai alam semesta. Berarti kalau kita nggak berbakti sama bapak ibu, simbolnya kita nggak berbakti sama alam semesta yang wujud. Bapaknya ditamplengi, bapaknya disio-sio, apalagi, wah itu bapakku, itu ibuku lah. Nah tadi dalam terakhir ucapan kan terima kasih bapak ibuku. Secara wujud lahirnya itu mas, secara hakikatnya kan ibu itu simbol bumi. Makanya cuma berani-berani melawan ibu. Dewi Durga, nak nesuwi ra iso di alasi wae dienekne mbek Dewi Durga. Mbek apa jenenge Parwati dislenthek ngono. Ademe bumi nak dengan cinta kasih sayang. Adik bumi adem. Ya ibu-ibu nak nesu-nesu aja. Dia dipuji ibu-ibu, seneng ya, mari ning kono. Cepet pemaaf ae cepet. Mana bumi itu ngamuk, ora enek sing jadi seorang ibu itu jangan, makanya sabdanya ibu itu ngeri mas. Nah, jangan sekalian kita kualat sama bapak ibu. Lah nak berbakti sama Tuhan, tak lewati ya mas. Berbakti sama hidup kita. Berbakti sama hidup kita. Setia mbek hati nih. Orang mencela-mencela, setia. Setia dengan ketulusan, kemurnian ya. Karena setia pada suci, angel tuh mas. Dan angel bahasa setia pada suci, setelah pada kemurnian, hidup dengan murni, dengan ikhlas, tulus, setialah di situ. Itu kita nggak bisa dikalahkan mas. Karena dia setia, tentrem. Ada hasrat di mana tuh mas? Diiming-imingi dengan apa? Harta orang.
dengan kadang yang semrawut dia tenang gitu. Karena dia setia pada hatinya, setia pada hidupnya, setia pada murni atau sucinya. Yang dimaksud Tuhan itu setia pada hidupnya. Lah guru Mas, berarti Mas Joko. Bukan itu. Guru yang dimaksud adalah guru sejati. Guru sejati tahu Mas, semua kejadian itu adalah guru kita. Dari mulai kita perocot, krek. Bahkan keburukan itu guru sejati kita Mas. Pokoknya semua gelar gulungnya jagat ini adalah guru sejati kita. Bahkan kirek gitu Mas, guru kita. Kok guru tuh Mas, senajis-najisnya air liur kirek, nak kena tangan isi di baso. Bisa Mas aku sidonranya, wah juga riso Mas, orang tentek masih duwongkol. Mas, jadi air liur manusia ini kan tajam. Berarti kan, oh kita mencontoh nama kirek tadi. Ya dibilang guru sejati itu adalah semua yang telah mengantarkan kita dari sampai posisi ini. Itu guru sejati. Itu guru-guru kita semua. Perjalanan kita loh Mas. Perjalanan hidup. Witnana Maya Kosa, perjalanan kehidupan. Bahasa Sanskritnya itu Witnana Maya Kosa. Lapisan tubuh yang keempat adalah Witnana Maya, perjalanan kehidupan. Yaitu perjalanan kehidupan itulah guru kita. Berarti siapa Mas? Nak Mbah Min dhisik ikut lakuin adalah Mbah Sukiti yang ngantarkan, itulah guru sejati kita waktu itu gitu. Nah, terus apa yang kita lakukan Mas? Berbuat baiklah pada ibu kita, pada ibu bumi, pada hidup kita, dan pada semua kejadian yang membuat kita dewasa. Loh, sosokin di masa raya tuh Mas. Nah itu kita harus berbakti. Cara berbaktinya apa? Tebarlah kesadaran cinta kasih sayang atau kebaikan yang luhur dengan murni kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jelas yang lain-lainnya sopo gue, semua dicampakkan. Ratiling-eling. Makanya wong Jawa bilang ojo lali mbek dalane mbek kulite, kok kuwalat. Lah terus soal lali kayak duit Mas, orang kayak duit, berbuat baiklah atau tebarlah kesadaran cinta kasih sayang kita kepada siapapun apapun, termasuk guru sejati kita atau siapapun itu yang pernah menjadikan kita di sini. Cukup berbuat baik Mas, bersilaturahmi, ben ora kuwalat. Nah, itu aja. Bukan kita ini suruh berguru itu tidak, menjalin silaturahmi. Lah nek wis kadang ini kan ini guru kita semua tuh Mas. Mas Agus yo guruku, aku gurune Mas Agus, Mbak Dewi yo guruku. Jadi guru kabeh. Ngoten nih Mas Agus. Makanya menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kita kepada apapun, siapapun, dimanapun itu sudah plus berbakti kepada bapak ibu kita secara lahiriah dan secara hakikat, guru secara lahiriah dan secara hakikat, Tuhan secara lahiriah dan secara hakikat. Hanya kuncinya itu menebar kesadaran cinta kasih sayang. Kesadaran cinta kasih sayang tahu Mas, menikmati kelakuan kita. Itu Mas. Jadi ora enak ceritane taat dengan guru lahiriah. Kombe kadang orang apik. Lebab guru berbakti sama guru ora kena ning kono. Lah saya lihatnya di situ Mas. Biarpun dengan pembimbing lahiriah kita baik, tapi kok ambek kadang-kadang ora apik. Yo salah memahami berbakti sama guru. Wong guru sebenarnya itu enggak sosok manusia menungso si cincir ngono ora. Lha belajar dari wong SD to, Mbak. Memang begitu. Lah guru sejati yang sebenarnya hidup kita sendiri atau perjalanan kehidupan. Ke depan tuh kalau kita musik kita bagus, Mbak, tampil bagus. Beliau inilah yang mengantarkan kita. Kalaupun ada masalah, mungkin baju elek ngono ya, elek, wis karena tuwek elek ngono. Ki gurumu musik ora. Wah, kuwi kuwalat. Ini Mas, saya elek bahasa Sarji Somben karena tua. Dia adalah guru saya dulu yang mengantarkan saya sampai di musik gitu. Itu senabir itu Mbak, banyak yang nggak mengakui latihan saya itu, termasuk mantan. Gurumu kok
Aku ternyuh Mbak. Ya teman-teman rata-rata semua, karena mungkin kelas ya. Saya bilang jangan begitu kan. Apapun kondisi beliau saat ini, dulu tuh mengantarkan kita itu dia loh Mas. Dia akan tetap guru saya. Bahkan saya ada berbuat jahat pun itu guru saya. Dia mengajari supaya tidak mengajari keburukan. Ternyata guru-guru kita itu masih mengajari sampai sekarang Mas. Nah kita hanya cukup membaca dan mengambil ilmunya saja. Bukan kita membenci. Jadi guru kita itu kalau Mas Agus bilang kemarin malaikat iblis. Guru dewi iblis malaikat. Guru belajarlah dari kenyataan kehidupan itu. Ngerti ya Mas? Itulah guru sejati. Jadi di bab laku ini kalau kita mengatakan berbakti sama guru itu kok mbek kadang ora tekon-tekonan, bermusuhan. Sebenarnya kan menjalin silaturahmi atau menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kita kepada apapun, siapapun dan di manapun. Ini kono wis plus ambek wong tua yang berbakti itu Mas. Dengan cukup menikmati rasanya kelakuan diri kita. Tidak ada namanya gelisah, berkeinginan. Saja berkeinginan di komunitas ini untuk menjadi pemimpin. Lah yang saya itu kadang saya ya Mas, kok aku tego tuh Mas. Jadi pemimpin, tak pimpin sapa kadangku. Mosok kadangku tak pimpin. Ya namanya kadang kan puno kawan Mas, selevel Mas. Jadi kalau siapapun yang berkeinginan menjadi pemimpin di sini tuh yo ngidak koncone dhewe, digencek-encek to Pak. Ndase koncone, mesti ndase Mbak Sarsi tak udak ndure. Enggak bisa Mas, pasti kualat. Beliau. Makanya saya bilang jangan berkeinginan. Saat saya ngelus sirai teman-teman tuh sayang Mas saya. Mas saya tuh saat nyuci kakinya teman-teman dulu yang saya tuh nggak merasa rendah. Cara saya itulah supaya saya nggak ke depan nggak ngidak sirain jenengan. Saya turunkan kepala saya biar saya diinjak dulu. Gitu. Jarang Mas seperti itu. Saya tuh nggak ada keinginan memimpin tuh nggak ada. Yang saya nggak mau suatu saat teman-teman berposisi apapun tetap janganlah berpolitik. Itu aja. Nah saya itu kan hanya di sini koordinir tuh Mas. Dan aku anak saya ketok-ketok galak, teman-teman acak-acakan itu. Makanya kemarin saya bilang teman-teman ada bagian laku murni, mau jadwal Senin Pahing, ngebleng terus apa nih, baksos. Kan teman-teman ini kan ketua gitu Pak. Nak memang ada yang teman-teman tidak pas, Senin Pahing kok jam 09.00 tuh marah Mas Agus. Marah saja di grup situ. Lah saya suruh marah juga bisa. Sing program DNN. Ya kemarin Mas Hendri, bakso sama tak satu datang saja. Tak tok wae. Dia layak marah dia emang yo buat program itu. Nah nanti dievaluasi sarane gini. Kalau saya sendiri Mas Joko ora pernah teko. Mas mbok teko to Mas. Ngono. Nah sebenarnya di posisi itu kan saya juga anak buah sama. Kalau dia anak buah, jadi saya harus ngikut. Gitu. Nanti kalau gitu Mas, teman-teman bebas dalam mengatur, intinya program Senin Pahing ya harus kalau ada yang tidak pas dikoreksi aja Mas. Silakan metodenya apa. Lah pinter-pinterlah membuat daya tarik gitu. Mbak Sarsi saman masuk dalam lingkup strategiku. Karena beliau punya skill terwadai. Makasih Mbak Mas. Nah, kita mendukung beliau. Mbak Sarsi kalau memang aku gelem latihan gamblang jam ini, tentukan aja. Senin ono Bang. Loh itu beliau punya kuasa toh Mas. Kita kan untungnya wong kita anak buah, wong murid toh ya. Cuma teman-teman di sana ini mah guyu kabeh. Ya kurang ngajari murid ya. Wong pelatih molu tak syuting aja. Ini malah ngiwi-ngiwi. Ini murid kedigulane ya. Nah, ternyata teman-teman kalau disadari,
saya ini juga mengemban tugas ya. Ya kalau teman-teman ingin marah saja, kalau memang kita sebagai pengikut ini buandel. Ya kita buka begini, nanti kalau enggak teman-teman marah ra gelem, ora penak ya. Ya terus pemimpin ini sapa? Ya ora enek. Wong sing tanya sing ngatur sapa? Ngebleng sing ngatur sapa? Temu kadang sing ngatur sapa? Musik ngatur sapa ora jelas. Siapa mas pemimpinnya? Ayo, faktor saya ngatur soal, kan bukan saya tuh itu. Tapi sudahlah itu. Nah teman-teman di posisi ini, teman-teman sadar, oh saya sedang menjadi pengatur, pemimpin kan. Oh berarti saya harus bijak, harus tegas, kan itu mas. Oh saya sedang ikut ini, sedang musik sebagai murid, ya harus ngikut. Itulah dikatakan orang tahu diri dan menempatkan di. Masalahnya teman-teman termasuk saya kadang-kadang nggak tahu menempatkan diri. Karena apa? Membawa ego. Latihan gamelan tuh mas, karena aku sering ngomong ini ki, Mbak Rono, lu Mbak pelatih kok tak atur, ya ora iso dadi, aku kudu meneng. Mas aku seneng paing ngono, lho deh pelatih kok, pemimpin di sana paing ya. Nggak bisa. Kalau mau saya saran. Ya termasuk di sini mas, pembimbingan untuk laku murni ini sama. Jadi pelatih saya jadi anak buah Mbak Ji. Dan saya jadi anak buah mana? Paham ya mas ya, sama aja. Itulah makna daripada guru sejati yang ada di luar diri ya. Segala macam pernik-pernik kehidupan. Makanya berbuat baiklah supaya kita nggak celaka. Itu ada mungkin sharingkan mas, seneng nak FPP ya seneng. Mbak Dewi mas aku jangan merasa dibully loh, aku kira nyeneni. Mas aku tak seneni loh, pernah seneni tuh mas, lu mas aku tak seneni. Mas Ari kok tak sendiri. Uang ora percaya nak gerak aku lu ngotekon, terus pembimbingan bagaimana mas? Uang ora percaya. Katakan yang Mbak Yanti, loh semua itu sama. Baru tak eleng-eleng yura ya. Ya sudah. Wong itu hanya fenomena kejadian. Gimana caranya kita menyelesaikan saja. Kok masalah ngetengi bojone wong dipikir. Mas Ari itu gerak aku lunga pembimbingan bagaimana mas? Dia ngebleng. Akhirnya mas, ora usah golek Mas Joko. Jalan aja wong sing ngatur. Umek. Lu Mas Ari tak seneni to Mbak Ji. Bareng ngene punya aku dendam ya ora, ya bar ya bar. Mas Ari tekan apa to? Aku ning kene. Lah aku pembimbingan piye Kang Mas? Wah nek bojoku suruh sono. Wah Mas Ari sih kuwatir ya ngono. Saya bilang itu jalan saja kan baik tuh mas itu. Dan ke depan Mas Agus mungkin cuti. Oh saya dikira rasa khawatir. Mesti Mas Agus terus ngatur. Karena dia cuti, saya ngatur Senin Pahing mesti sudah direncanakan. Dititip deh. Pasti aja. Nanti yang ngatur Mas Jaya. Nanti Mbah Ji mungkin saat nggak bisa datang, pasti ada yang dipercayai. Iki not-note. Nggak prajurit tercakap, murid tercakap. Nanti dibantu ya mas, diawasi. Aku sih nanggap wayang. Mesti kita nanti suatu saat itu nggak bisa hadir mbak. Dan kita menitipkan suatu pesan, status itu, komando itu kepada bukan orang-orang yang bisa kita percayai. Bukan yang lain nggak bisa dipercayai. Dititip nih. Mas Hendri Baktos nanti begitu nggak bisa hadir, pasti nanti suatu saat titip nih sopo gitu. Dan Mas Ari juga sama saat mengatur temu kadang tuh mas. Nanti pasti juga ada kali nggak bisa, nanti dia titip itu. Jangan ngelamun. Itu karena apa Mas Ari sayang sama kita. Orang Mas Joko terlalu terus piye. Itu kan karena sayang itu, karena perhatian. Mau perhatian di sana nih, ngono.
Semalam saya bahas sama beberapa kadang. Yang terakhir ini pemahamannya tentang ego pamrih arogan wes yang jenggoten. Jadi ada mas, ego pamrih arogan kita dari zamannya Nabi Adam. Ada ego pamrih arogan kita itu masih pucuk. Tapi rata-rata secara orang umum itu nak usianya orang itu tua, ego pamrih arogannya itu bohong. Jadi dia itu mengikuti usia. Tapi kalau orang spiritual, usianya tua, ego pamrih arogannya pucuk. Jadi gampang dipateni. Karena orang spiritual, hanya orang-orang spiritual. Lah, yang menyebabkan ego pamrih arogan itu jenggoten ini. Kita ini mengalami kesalahan tuh yang itu terus. Contohnya orang itu minta dihormati semisal. Lah, dia itu nggak bisa menghilangkan sikap minta dihormati, Mas. Tinggal setiap orang yang mungkin menghina dia itu dia langsung marah gitu. Semisal saja dia bisa tidak marah, berarti kan ego pamrih arogannya yang jenggoten tadi kan mati. Lah bentuk matinya gimana? Begitu dia nggak dihormati orang itu dia nggak marah. Marah sidik ngono. Berarti kan kuwi egone pucuk akhir lahir. Itu gampang. Lah yang ternyata yang membuat kita ini ego pamrih arogannya jenggoten tuh kesalahan yang itu saja terus nggak disempurnakan ngono. Gitu. Makanya teman-teman kalau membuat kesalahan yang baru kalau nggak disengaja itu nggak apa-apa karena ego pamrih arogannya cek pucuk. Nah, teman-teman pasti hafal. Aku nesuku nak opo gitu. Mungkin nak bojo yo. Nangger aku dikene ngombe iki mesti aku nesu. Lah itu kan berarti nak nikah wis 11 tahun berarti ego pamrih arogannya wis wulunan to Mas ya. Karena begitu nggak dibuatkan minum marah. Gitu. Nah, caranya gimana? Yuk jangan marah. Nanti mati ego pamrih arogannya. Ganti kan Mas. Nesune nak ra disiapne mangan. Tapi kan masalah iki ora dikene ngombe ora nesu. Nah, gitu. Jadi teman-teman termasuk saya jangan pernah memelihara ego pamrih arogan terkait masalah yang itu saja. Gitu. Nanti aman. Oke, dari saya cukup. Saya rasa nggak ada sharing. Nanti di luar ini kita lanjut ya Mas. Terima kasih atas kerelaan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf sudah ngomongnya busro. Rahayu. Ya, monggo dilanjut. Masih ada waktu.